Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang kakek buta yang dianggap melakukan pengeroyokan bersama anaknya terhadap korban. Setelah sang anak ketahuan mengambil sebatang pohon keladi milik korban, ini dijatuhi hukuman 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sekayu. Isak tangis kakek Rusdi, 70 tahun, yang mengalami kebutaan tak terbendung setelah dirinya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Sekayu. Kakek Rusdi divonis bersalah sehingga dirinya harus menjalani hukuman 1 bulan penjara. Sementara anak perempuannya Reni divonis 4 bulan penjara karena keduanya terbukti melakukan pengeroyokan terhadap tetangganya usai sang anak mengambil 1 batang keladi milik tetangganya. Saat menjalani sidang, kakek Rusdi dan anak perempuannya diantarkan oleh puluhan keluarga. Sementara pihak kuasa hukum kakek Rusdi rencananya akan melakukan upaya banding atas keputusan hakim yang menjatuhkan vonis 1 bulan penjara terhadap kakek Rusdi. Putusan oleh Pengadilan Negeri kakek Rusdi diputus dengan 1 bulan penjara, untuk terdakwa Reni diputus 4 bulan penjara. Reni itu siapa anaknya? Anak dari kakek Rusdi. Kasusnya? Kasusnya dituduh terbukti pengeroyokan dengan pasal 170. Gara-gara apa itu? Gara-gara keladi. Ya, terus tindakan Anda sebagai kuasa hukum terhadap kakek Rusdi dan anaknya ini? Atas putusan tersebut, kami dari penasihat hukum dan terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding. Sementara pihak Pengadilan Negeri Sekayu mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap kakek Rusdi dan anaknya sudah sesuai. Dan sudah dipertimbangkan juga seluruhnya terkait dengan kondisi dari terdakwa, kondisi dari korban, kemudian juga keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga dalam hal ini untuk korban kakek tersebut divonis atau diputus selama 1 bulan penjara, dan terhadap anaknya divonis atau diputus selama 4 bulan penjara, seperti itu. Jadi seluruhnya sudah dipertimbangkan dan diputuskan secara bulat oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Sebelumnya kakek Rusdi yang mengalami kebutaan ini dilakukan penahanan kota karena dituntut tetangganya akibat melakukan pengeroyokan setelah anak perempuannya mengambil sebatang pohon keladi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV1 mengabarkan. Ya, pemirsa, seperti apa kisah seorang kakek buta yang diduga mencuri sebatang pohon keladi? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Bapak Zulfatah, kuasa hukum dari kakek Rusdi. Selamat siang, Pak Zulfatah. Selamat siang, Mbak Pena dan Mbak Seli. Oke, Pak Zulfatah, kami ingin dengar kronologis kejadiannya dari sisi kakek Rusdi. Sebetulnya peristiwanya seperti apa? Jadi peristiwanya awalnya dilaporkan oleh pelapor yang bernama Brori Roylola Yolanda dengan tuduhan memukul pakai kayu sehingga mengakibatkan telinga korban robek. Oke. Baik. Oke. Pak Zulfatah, tapi saat ini kondisi dari kakek sendiri ini seperti apa? Kakek Rusdi, apakah ini sudah ditahan atau bagaimana? Jadi hasil dari putusan Pengadilan Negeri Sekayu itu dikenakan 1 bulan penjara, dan kakek Rusdi ini ditahan tahanan kota. Tetapi kami mengajukan banding karena kalau tidak mengajukan banding masih sisa hukumannya menjalani 12 hari penjara lagi. Kalau tidak banding, ini akan dieksekusi, Mbak Pena. Masuk ke sel penjara dia. Oke, jadi posisinya itu sudah ditahan di penjara atau sel tahanan kota? Sekarang dia posisi tahanan kota. Kalau kita tidak mengajukan banding, akan dieksekusi oleh jaksa penuntut karena putusan ingkrah. Kalau dia ingkrah, ini akan menjalani hukuman di penjara. Masih sisa dari tahanan kota itu 12 hari lagi, Mbak Pena. Ya, oke. Tapi dengan anaknya bagaimana sekarang kondisinya? Anaknya juga masih kami ajukan upaya hukum banding karena masih ada upaya hukum banding ini tidak dilakukan penahanan penjara, jadi Mbak Pena. Oke, kalau anaknya ini kan atas perkara dugaan pengeroyokan begitu, apakah memang vonis ini juga sudah sesuai?
Ini juga tidak sesuai Mbak Pena. Kalau dari fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat melakukan menggigit dari telinga dari korban. Tapi Pak Zulfata, apa yang kemudian kuasa hukum siapkan dalam banding esok untuk memperkuat mungkin pernyataan Anda? Ya, jadi gini Mbak Pena, di dalam fakta persidangan terungkap bahwa visum et repertum itu korban sama sekali tidak pernah hadir ke puskesmas, tapi puskesmas mengeluarkan visum dari puskesmas seolah-olah korban datang ke puskesmas. Nah, itu bahan kami untuk mengajukan banding, Mbak Pena. Menurut kami visum itu cacat hukum. Baik, itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum. Tapi kami ingin tahu kondisi dari kakek Rusdi saat ini seperti apa. Karena kalau berdasarkan video viral, ini juga kami prihatin ya melihat kakek Rusdi yang menangis mendengar vonis yang dibacakan di pengadilan. Iya Mbak Pena. Jadi dari ahli dokter spesialis mata menyatakan memang kakek Rusdi ini buta Mbak Pena. Menurut standar WHO itu buta, tapi bukan buta total. Tapi Pak Zulfata, ini apakah kakek Rusdi hanya tinggal berdua bersama dengan anaknya atau seperti apa sebenarnya kondisi kakek Rusdi sendiri sehingga ini mendapat dugaan mencuri sebatang pohon keladi tersebut? Jadi dia itu satu rumah, ada anaknya bersama menantunya dan istrinya, berlima sama cucunya. Oke, kalau keseharian dari kakek Rusdi ini sehari-hari beraktivitas atau bekerja? Tidak bekerja, Pak Pena. Jadi dia sehari-hari di rumah itu aja keluar masuk. Kalau untuk bepergian jauh nggak bisa, Mbak Pena, karena tidak bisa melihat. Oke, tapi kalau hubungan antara kakek Rusdi dengan tetangganya ini seperti apa? Apakah memang tidak baik-baik saja atau bagaimana dari pengakuan kakek Rusdi? Awalnya sebelum perkara ini baik-baik saja. Setelah perkara ini ya nggak baik-baik saja lah, karena saling lapor-melapor sekarang Mbak Pena. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Zulfikar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga keadilan yang diinginkan oleh kakek Rusdi ini bisa terwujud. Terima kasih Mas, selamat siang.